Membaca ide dan bahasa asing itu apa sih? Mari simak penjelasannya berikut ini. Membaca ide adalah jenis kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari, mendapatkan, dan memanfaatkan ide, gagasan, cita-cita yang ada dalam bacaan. Menurut Tarigan pada tahun 1986 pada halaman 56, membaca ide adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk mencari jawaban atau pertanyaan berikut ini dalam suatu bacaan. A. Mengapa hal itu merupakan judul atau topik yang baik? B. Masalah apa saja yang dikupas atau dibentangkan dalam bacaan tersebut? C. Hal-hal apa yang dipelajari dan dilakukan oleh sang tokoh? Manfaat membaca ide. Yang pertama, memberikan banyak manfaat bagi terciptanya tujuan membaca yang optimal dan mampu membawa kepada peningkatan berbahasa bagi pembacanya. Yang kedua, dapat menemukan ide dan gagasan yang terkandung pada bacaan dengan cepat dan tepat tanpa membaca secara keseluruhan secara detail. Hubungan membaca ide dengan keterampilan membaca telaah isi yang lain, seperti membaca teliti, membaca pemahaman, dan membaca kritis. Hubungannya dengan membaca teliti. Untuk membaca ide pada setiap bacaan, tentunya perlu ketelitian yang baik dari pembaca untuk menemukan ide, gagasan pada tulisan yang dibacanya. Maka terlihat jelas, membaca teliti merupakan tahapan untuk mencapai atau menemukan ide, gagasan dalam bacaan. Hubungannya dengan membaca pemahaman. Bagaimana kita dapat menemukan ide, gagasan dalam tulisan apabila kita tidak memahami bacaan yang kita baca tersebut? Maka membaca pemahaman erat hubungannya dengan membaca ide. Hubungannya dengan membaca kritis. Seorang pembaca kritis tidak akan mampu menganalisis suatu bacaan apabila dia sendiri tidak mengetahui atau menemukan gagasan ide yang sebenarnya yang dimaksud oleh penulis. Maka membaca ide adalah salah satu tahapan untuk menjadi pembaca kritis, dan begitu pun juga sebaliknya. Faktor-faktor yang memengaruhi membaca ide siswa. Faktor yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang siswa yang masih duduk di bangku sekolah dasar masih kurang memiliki kosakata yang luas dengan pengalaman membaca yang kurang. Faktor yang kedua adalah inteligensi. Inteligensi adalah kecerdasan serta kemampuan yang kurang dari siswa, yang mana mengakibatkan siswa tersebut sulit dalam memahami suatu bacaan, dan khususnya pada kosakata yang khusus atau kosakata yang mereka baru dengar, dan itu tidak dipahami oleh siswa tersebut. Faktor yang ketiga adalah sikap dan minat. Sikap dan minat juga merupakan faktor yang mempengaruhi membaca ide siswa. Ketertarikan antara dua teks bacaan yang diberikan mempengaruhi siswa tersebut dalam menyelesaikan bacaannya dengan pemahaman yang tepat. Dan faktor yang terakhir adalah kematangan emosi dan sosial, yang mana usia siswa yang masih tergolong kanak-kanak lebih tertarik memilih bahan bacaan yang disukainya. Setiap usia, mereka memiliki daya tarik tersendiri dalam suatu bacaan. Misalnya pada kanak-kanak biasanya menyukai bacaan seperti cerita-cerita, dongeng-dongeng, misalnya dongeng si kancil ataupun cerita Cinderella dan lain sebagainya. Upaya meningkatkan kemampuan membaca ide. Yang pertama, mengetahui alasan kenapa dia membaca. Sebelum dia membaca, dia harus mempunyai alasan untuk apa sih saya itu membaca. Ketika kita sudah mempunyai alasan, maka kita pahami apa yang ada di dalam bacaan tersebut. Kemudian kita kuasai teknik ucapan membaca, dan kemudian kita harus mengenal berbagai media cetak. Salah satunya koran misalnya, atau majalah-majalah dan lain sebagainya. Selanjutnya, membaca bahasa asing.
Membaca bahasa asing atau language reading adalah jenis membaca yang memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah mengembangkan daya kata, yang dimana setiap orang itu mempunyai dua jenis daya kata yang berbeda. Yang pertama, daya kata yang dipergunakan dalam berbicara dan menulis, yaitu yang mana merupakan daya untuk memilih serta mempergunakan kata-kata yang mengekspresikan makna secara jelas dan tepat. Makna dari suatu kata tersebut jelas. Daya kata yang dipergunakan dalam membaca dan menyimak, yaitu merupakan daya untuk menghadapi serta menggarap kata-kata baru dan yang belum lazim. Dari situ kita dapat memperoleh makna atau arti dari kata-kata tersebut atau pemahaman dari kata-kata tersebut, sehingga bagian tempatnya itu muncul, dapat dimengerti, masuk akal, dan sehingga kata-kata tersebut bisa kita pahami dan dimengerti orang lain dan juga masuk akal. Dalam kegiatan membaca ada beberapa hal yang harus kita ketahui untuk memperbesar daya kata, yaitu yang pertama ada ragam bahasa. Ragam bahasa itu ada bahasa formal atau bahasa resmi yang kita pakai pada situasi yang resmi, contohnya berpidato. Kita harus menggunakan bahasa yang formal, bahasa resmi, yang bahasa yang sopan juga dan sudah tersusun seperti itu. Yang kedua ada mempelajari makna kata konteks. Mempelajari makna kata konteks dari konteks. Dari konteks itu kita menentukan makna suatu dari konteks tersebut, dapat kita lakukan melalui pengalaman dan melalui bacaan. Melalui pengalaman kita sendiri, melalui pengalaman kita seperti dari kita membaca puisi, berpidato, itu dari pengalaman kita sendiri. Dan melalui bacaan yang kita baca, seperti kita membaca buku, membaca novel, membaca sejarah-sejarah yang ada gitu, seperti itu. Yang ketiga ada bagian-bagian kata. Bagian-bagian kata ini kita menentukan makna dari pengetahuan mengenai bagian-bagian kata. Contohnya mengetahui dari ada awalan, ada akar atau dasar kata, ada akhiran, ada sisipan. Jadi kita harus tahu awalannya apa, akar pada dasar katanya itu apa, akhirannya apa, dan sisipannya apa, seperti itu. Yang keempat adalah penggunaan kamus. Penggunaan kamus ini juga sangat penting ya, agar kita tahu bahasa yang kita ucapkan itu baik dan benar. Baik dan benar itu baku atau tidaknya kata yang kita ucapkan, seperti itu. Yang kelima ada makna-makna varian, maksudnya aneka makna. Ini kita memiliki suatu kebiasaan memperlihatkan makna yang berbeda yang dikandung dalam suatu kata. Jadi makna yang berbeda pada suatu kata. Nah, sudah jelas pada suatu kata. Per kata itu berbeda-beda maknanya, seperti itu. Yang keenam ada idiom. Idiom ini merupakan ekspresi yang tidak bisa dimengerti dari makna terpisah, makna sendiri-sendiri setiap kata dalam kelompok itu. Jadi ekspresinya itu tidak dapat kita mengerti ya, sudah jelas pada makna yang terpisah. Jadi suatu kata bermakna dan terpisah pada ekspresi yang kita keluarkan, atau sang penulis atau pengarang puisi seorang puisi gitu, seperti itu. Ekspresinya tidak dapat kita duga, kita tebak, seperti itu. Yang ketujuh ada sinonim dan antonim. Pasti sudah pada tahu ya tentang sinonim dan antonim, ada persamaan dan perlawanan kata, seperti itu. Yang kedelapan konotasi dan denotasi. Konotasi itu cenderung menyentuh dari hati kita secara mendalam, cenderung
ke dalam hati kita, seperti kita membaca mendengarkan, melihat, itu kita merasakan langsung ke hati kita, langsung ke perasaan kita, ke jiwa kita. Jadi kita merasakannya secara mendalam, menyentuh hati kita, seperti itu. Yang terakhir ada definisi kata. Untuk meningkatkan kosakata kita harus memahami definisi atau asal usul dari kata tersebut. Jadi kita tahu kata tersebut, tapi kita tidak tahu asal usulnya seperti apa. Asal usulnya itu contohnya seperti Indonesia. Indonesia tahu kata Indonesia, asal usulnya seperti apa, seperti itu. Kedua, mengembangkan kosakata kritik. Jadi mengembangkan kosakata dari kritik tersebut. Ada berapa ini? Ada 6 ya. Ada 6. Yang pertama, bahasa kritik sastra. Bahasa kritik sastra. Bahasa kritik sastra itu dari pembicaraan terdahulu dapat ditarik kesimpulan. Jadi kita menarik kesimpulan dari suatu karya sastra atau apa, dan benar-benar akan adanya suatu fakta pada suatu karya tersebut. Itu seperti itu kritik karya sastra. Yang B ada mimetik, makna dari konteks. Mimetik itu petunjuk konteks. Jadi kita selalu diingatkan bahwa kita tidaklah bermaksud mencoba memperoleh makna secukupnya, dan kita harus meneruskan bacaan supaya kita tahu lebih dalam kata makna tersebut. Itu seperti itu ya. Selanjutnya C, makna desain natif. Desain natif itu seperti karakteristik pada suatu benda tertentu yang akan diterapkan padanya. Seperti benda, contoh apa ya, suatu benda yang karakteristiknya contohnya karet. Karet itu kan karakteristiknya lentur. Pasti mau dipadatkan, mau dikeraskan, itu tetapnya itu lentur, seperti itu. Selanjutnya D, makna denotatif. Makna denotatif itu makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya dari suatu yang dimiliki oleh makna tersebut, seperti itu. Jadi makna asli dari katanya, contohnya kayak babi itu sejenis hewan yang dapat diternakan dan dimanfaatkan dagingnya. Itu makna aslinya, seperti itu. Yang selanjutnya makna konotatif. Makna konotatif itu makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif, seperti tadi. Contohnya babi. Pada orang yang beragama Islam atau dalam masyarakat Islam memiliki konotasi yang negatif pada babi tersebut, karena orang Islam berpikiran babi itu haram, najis. Berpikiran konotatifnya negatif pada babi tersebut. Selanjutnya ada petunjuk. F terakhir, F, petunjuk konteks. Petunjuk konteks ini ada beberapa ya. Definisi atau batasan metode yang paling jelas dan langsung mencerminkan makna, dan batasan atau definisi pada saat itu juga. Jadi kita diberi suatu kata, kita mendefinisikan secara langsung pada saat itu juga. Itu petunjuk-petunjuknya, seperti itu ya. Terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya, keterampilan membaca ide sebagai bagian dari keterampilan berbahasa lainnya. Menyimak, berbicara, dan menulis merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan ketiga keterampilan membaca telaah isi yang lain, yaitu membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis. Membaca ide adalah
jenis kegiatan atau proses membaca yang bermaksud menemukan dan memahami ide, gagasan, cita-cita, rancangan yang tersusun dalam pikiran penulis dan maksud pengarang atau penulis yang terdapat pada tulisannya. Jadi supaya kita tahu memahami ide atau gagasan dari suatu yang kita baca dari penulis atau pengarang tersebut, supaya kita tahu maknanya, memahami dari sang penulis itu menyampaikannya dengan seperti kita langsung dapat itu, seperti itu. Membaca bahasa asing merupakan sejenis kegiatan membaca yang memiliki dua tujuan. Ada dua tujuannya. Yang pertama, mengembangkan daya kata. Kedua, mengembangkan kosakata kritik. Dengan membaca bahasa asing, kita akan mendapatkan berbagai bahasa yang mungkin belum kita ketahui maknanya. Sehingga kita mencari tahu dalam kamus atau lainnya sebagainya. Dan tentunya akan menambah kosakata. Jadi suatu kata, banyak kosakata yang kita dapat. Jadi kita mendapatkan banyak kosakata supaya kita tahu banyak sekali kosakata tersebut. I ain't here for the money, I ain't here for the fame.